Atau dengan kata lain, Rio nampak sangat terkejut. Gimana caranya pria rambut ungu pertama itu mampu terus mengeluarkan tembakan sihir tingkat tinggi tanpa perlu merapal mantra, serta sambil terus bertarung melawan Abel dalam pertarungan duel pedang jarak dekat. Namun Abel tidak surut. Tebasan demi tebasan ia lancarkan, seolah tubuhnya dilanda kegilaan tempur. Tangan, bahu, dan pinggangnya bergerak tanpa henti. Serangan bertubi-tubi meluncur bagaikan badai baja. Tetapi Rio mengenali pola itu. Serangan yang terlalu sering, terlalu cepat, bukanlah gaya asli Abel. Itu hanyalah pengalih perhatian, sebuah panggilan diam-diam agar ia menyalurkan sihir ke celah yang diciptakan. Es berkilauan terbentuk dalam jumlah besar. 16 tombak es melesat serempak, menembus udara, menargetkan tubuh pria berambut ungu pertama. Namun bahkan tanpa menoleh, musuh itu menyalurkan kekuatan lain. Sebuah dinding batu muncul tiba-tiba, keras dan tebal, menangkis semua tombak es hingga serpihannya runtuh tak berdaya. Rio sempat terkejut, tapi tak benar-benar heran. Kekuatan adaptif semacam itu sudah ia perkirakan. Dan itulah sebabnya 16 tombak pertama hanyalah umpan. Dari atas langit, tombak-tombak lain jatuh dalam hujan senyap. Namun lagi-lagi, musuh bereaksi tepat waktu, membangun benteng batu di atasnya, menepis serangan sebelum sempat menembus tubuh. Kini perhatian sang pria terbagi, ke atas dan ke bawah ke serangan Rio dan duel Abel. Saat itulah Abel menukik rendah, memanfaatkan momentum tubuhnya untuk melesat sedekat mungkin. Bilahnya menusuk lurus, menembus dada lawan dengan kekuatan penuh. Erangan berat lolos dari bibir musuh, namun itu bukanlah akhir. Dengan gerakan cepat, bilahnya berayun, membelah udara ke arah kepala Abel. Sang pendekar segera melompat mundur, menyelamatkan dirinya dari serangan balasan yang bisa memenggalnya seketika. Dada lawan telah tertembus, tetapi ia berdiri seolah luka itu tak berarti apa-apa. Abel merengut dengan kesal. Serangan itu gagal menjatuhkan musuh. Rio pun menyimpulkan kemungkinan mengerikan. Entitas ini mungkin tak bergantung pada satu organ vital, atau mungkin tubuhnya berfungsi di luar batas logika manusia. Yang jelas, mematahkan pikirannya atau memenggalnya sepenuhnya tampaknya menjadi satu-satunya jalan. Kedua pihak kembali menegangkan udara, dan tepat pada saat itu, aliran mana dari musuh melonjak tajam. Rio mengenali pola itu dalam sekejap, lalu memperkuat lapisan pelindungnya. Dari langit, hujan proyektil turun deras. Batu-batu kecil berkilau seperti bintang, menghantam bumi dengan suara beruntun, meledak tiap kali menyentuh lapisan es. Ledakan demi ledakan menciptakan percikan anihilasi yang menyilaukan mata, lebih intens daripada tabrakan api dan es sebelumnya. Hujan meteor itu menelan seluruh area, menciptakan badai maut yang tak memberi celah. Rio menahan nafas, mengingat kembali duel lamanya melawan Hasan, pemimpin sekte pembunuh, yang juga pernah memanggil hujan serupa. Namun kali ini, ia tidak lagi orang yang sama. Ia menyusun pertahanan baru, sebuah perisai es yang berevolusi dari pengalaman itu. Lapisan es pertama runtuh seketika di bawah derasnya meteor kecil. Namun dari dalamnya, sebuah perisai transparan lain terbentuk, lahir dari uap air yang dibekukan secara spontan. Setiap kali proyektil menghantam, benturan itu justru melahirkan puluhan perisai baru, menambah ketebalan benteng dengan reaksi berantai. Badai kehancuran kini berbalik, menghasilkan ribuan perisai mini yang terus beregenerasi, seakan es itu menjadi organisme hidup yang melawan dengan sendirinya. Badai meteor terus mengguyur, namun dinding es bertahan, semakin tebal, semakin liar. Di balik perlindungan itu, Abel bersiap, tubuhnya merendah, matanya menyala dengan api perang. Ia hanya menunggu aba-aba. Dan ketika benteng es mencapai ketahanan puncaknya, Rio meruntuhkan dinding terluar, membiarkan jalan terbuka. Sekarang giliran Abel untuk kembali menyerang. Hal yang sama pun dilakukan Rio juga. Saat dinding es yang melindungi mereka runtuh, Rio langsung melesat ke depan tanpa ragu. Dalam sekejap ia menutup jarak antara dirinya dan pria nomor 1. Pedangnya melesat lurus ke arah lawan dengan tajam. Suara gesekan logam terdengar, disusul dentuman ringan saat bilahnya menembus udara hingga bertemu dengan tubuh lawan.
Namun, pria rambut ungu nomor 1 justru membuka telapak tangan kanannya, membiarkan pedang Rio menembus dagingnya. Itu bukan kesalahan, melainkan jebakan yang disengaja, sebuah cara untuk menghentikan mangsa sebelum ia sempat mundur. Abel segera menyadari mereka terjebak. Napasnya tercekat di antara rasa frustrasi dan tekad. Dentuman keras mengikuti ketika pukulan rambut ungu nomor 1 menghantam solar plexus Abel, menghancurkan lapisan es pelindung tubuhnya. Tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Angin pertempuran menyusup ke tulangnya. Tanpa jeda, pria rambut ungu nomor 1 melanjutkan serangannya. Dia berlari mendekat dengan niat membunuh. Abel membalas dengan akrobat, melontarkan tubuhnya dalam salto terbalik, lalu mendarat siap menghadang. Namun lawannya tidak berhenti, melaju dengan kecepatan mematikan dan menanamkan kakinya sebelum memukul lagi. Sekilas ia tak sadar, es tipis mulai menjalar di bawah kakinya. Seketika ia kehilangan keseimbangan. Abel memanfaatkan momen itu tanpa ampun, menyerang dengan cepat. Tebasan pedangnya memutuskan kepala rambut ungu nomor 1 dalam satu gerakan yang mematikan. Tubuh lawan jatuh ke tanah, berguling dan terhenti. Namun Abel tetap menahan diri, mata tetap waspada. Ia menarik napas panjang, merasa sedikit lega sejenak. Namun keheningan itu segera pecah oleh cahaya ungu yang menghantamnya. Sebuah kilatan biru menyambar dan memblokir serangan itu. Rio melesat maju. Pedang Murasamenya menjadi perisai yang menahan gelombang energi. Dari bayang-bayang muncul sosok wanita berpakaian misterius, mata dan rambutnya memancarkan cahaya ungu. Ia memegang tombak dengan tatapan tajam, seolah menghitung setiap langkah dan hasil dari pertempuran ini. Wajahnya mengerut, entah karena serangan Abel gagal atau kepala. Nomor 1 telah terputus. Wanita itu berbicara pada dirinya sendiri. Kata-katanya samar namun penuh makna. Ia menyebut tentang kekuatan yang melampaui batas, tentang keterikatan yang telah dilepaskan, dan tentang sebuah fakta yang membuatnya gusar, bahwa Rio adalah outlier yang memiliki sumber kekuatan luar biasa. Rio mendengarkan tanpa bereaksi, ekspresinya tetap kosong, seolah menerima kenyataan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Wanita itu lalu menyebut sesuatu tentang navigasi dan laporan teknis, sebelum akhirnya menyatakan niatnya untuk membawa kembali tubuh nomor 1, Julius, dan seorang lagi bernama Drusus. Seketika, tubuh Julius, Drusus, dan sang wanita lenyap bersama pulau yang menggantung di udara. Tidak ada suara, tidak ada ledakan. Pulau itu menghilang seakan tak pernah ada. Abel dan Rio berdiri terpaku. Keheningan menekan mereka. Tidak ada kata yang terucap selama beberapa menit ke depan. Di momen itulah, akhirnya Rio memecah kesunyian, menyadari bahwa mereka kini mengetahui nama asli si rambut ungu nomor 1. Yaitu, dia adalah Julius. Abel mengangguk pelan. Keduanya menatap ke arah tempat pulau itu pernah berdiri. Tekanan yang baru saja mereka alami masih terasa di tulang dan darah mereka. Tak ada yang lebih jelas dari satu hal, bahwa ini belumlah berakhir. Ketika pasukan Capital Guard dipimpin oleh Vice Captain Lex berlari mendekat, mereka terkejut melihat pulau itu lenyap tanpa jejak. Pandangan Lex tertuju pada kastil yang meski telah bebas dari sebagian besar makhluk yang muncul, masih dihuni ancaman yang belum terselesaikan. Laporan terakhir menyatakan bahwa gelombang makhluk-makhluk itu bergerak menuju distrik barat laut kota, berkonsentrasi di sebuah jalan besar yang mengarah ke pusat kota. Jalan tersebut kini menjadi jalur penuh makhluk aneh, bergerak seolah diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar. Di ujung jalan itu terdapat Noble Squatter, jantung dari kekuasaan magis ibu kota, dan di sanalah letak Enclave Elf. Enclave bukan sekadar permukiman, melainkan benteng pengetahuan kuno, pusat diplomasi elf, dan inti dari legenda Floating Continents. Ia adalah tempat di mana rahasia besar tersimpan, rahasia yang kini berada dalam bahaya. Rio merasakan arah gerak makhluk-makhluk itu, langsung memutuskan untuk berlari menuju ujung jalan tersebut. Abel mengikutinya tanpa kata, memahami bahwa pertarungan mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa jam sebelum Rio dan Abel berhadapan dengan kelompok berambut ungu, sebuah pertempuran sengit meletus di depan Enclave. Gerbang itu sempat menampung 12 orang dari kediaman Viscount Westwood
lalu menutup pintunya rapat-rapat. Untuk beberapa waktu setelahnya, hanya keheningan yang tersisa, diiringi oleh suara monster yang berulang kali menubruk dinding dan gerbang. Serangan itu tidak pernah berhenti. Namun, para pembela masih mampu menahan mereka dengan panah yang ditembakkan dari jendela lantai 2 dan 3. Semuanya berubah ketika matahari merambat ke pertengahan siang. Hingga saat itu, monster hanya bergerak tanpa arah, sekadar maju dan menubruk. Namun tiba-tiba, mereka mulai menyerbu dalam formasi. Mundur, lalu maju kembali dengan ritme yang seolah dikendalikan oleh sebuah tangan tak kasat mata. Sesuatu atau seseorang telah datang untuk memimpin mereka. Kecemasan menyebar di antara para pembela. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini ulah dalang sejati atau sekadar makhluk buas yang memiliki kemampuan menguasai gerombolan. Apapun jawabannya, satu hal pasti, bahaya meningkat berkali lipat. Di dalam benteng, kabar buruk semakin menekan. Tidak ada tanda perlawanan dari bagian lain kota. Tidak ada serangan balik, tidak ada bala bantuan. Seolah seluruh kekuatan tempur ibu kota, bahkan Royal Order sekalipun, telah dilenyapkan. Bagi mereka yang memang terperangkap di Enclave, kenyataan itu berarti mungkin hanya mereka yang tersisa. Dentuman dahsyat tiba-tiba merobek udara. Suara itu mengguncang tembok dan menyalakan insting bertahan hidup semua orang. Gerbang Enclave yang kokoh hancur berantakan, terlempar dari engselnya seolah dihempaskan oleh kekuatan tak wajar. Kejutan itu membekukan semua orang di tempat mereka berdiri, kecuali satu sosok yang bergerak cepat, menyerukan perintah untuk mengangkat senjata. Sekejap kemudian, pasukan kecil itu sudah berada di posisi. Pedang dan tombak ditarik keluar, busur tegang di balik jendela. Serangan jarak dekat pun tak terhindarkan. Monster-monster menerjang masuk dari celah gerbang yang hancur, dan pertarungan berubah menjadi medan tempur berdarah. 3 ksatria paling terampil berdiri di barisan depan, menjaga formasi. 2 manusia yang masih tersisa dari Royal Order dan seorang elf berpedang. Bersama para penombak dan pemanah, mereka menahan serbuan demi serbuan. Namun masalah pertama segera muncul. Persediaan panah habis, tanda betapa derasnya gelombang musuh. Itu adalah aib bagi bangsa elf yang busurnya selama ini tak pernah goyah. Kini, dengan kehabisan panah, sihir harus mengambil alih. Tetapi sihir, sama seperti panah, adalah sumber daya yang terbatas. Mana terkuras jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Dalam keputusasaan, mereka berusaha bertahan, berpegang pada semangat yang digerakkan oleh seruan palsu tentang bala bantuan yang akan datang saat matahari tenggelam. Semua tahu kata-kata itu mungkin hanya kebohongan untuk mengulur waktu. Tetapi tak seorang pun berani menyangkalnya. Sebab dalam pertempuran, harapan, meski palsu, seringkali menjadi senjata paling tajam. Gelombang demi gelombang monster digempur, hingga akhirnya sesuatu yang berbeda muncul. Dari dalam kawanan, 3 sosok raksasa melangkah maju. Kehadiran mereka memaksa makhluk-makhluk lain menyingkir, menciptakan lorong seolah untuk memberi jalan. Aura yang mereka pancarkan membuat udara sekeliling terasa berat, menekan jiwa setiap yang memandang. Para pembela terdiam. Hanya satu kata yang menggema dalam hati mereka, iblis. 3 iblis berdiri di hadapan Enclave, dan di antara mereka, sosok di tengah menyita semua perhatian. Tingginya 2 meter, wujudnya nyaris menyerupai manusia, namun auranya jelas bukan milik dunia fana. Ia membawa sebuah pedang yang masih terhunus di sarungnya, seolah sekadar menunggu saat yang tepat untuk menghunusnya. Bagi mereka yang mengenalnya, ini bukan sekadar iblis. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah evolusi langka yang tidak hanya menyaingi, tapi melampaui Demon King. Sosok di tengah itu adalah Archdevil, dan dengan kemunculannya, semua orang yang berada di Enclave tahu pertahanan yang sudah nyaris runtuh akan segera diuji melampaui batas. Aura makhluk itu begitu menindas hingga tidak dapat dibandingkan dengan musuh-musuh sebelumnya. Catatan kuno pernah menyebut bahwa elf mampu mengalahkan iblis pengguna sihir, namun kemenangan itu ditukar dengan 100 nyawa. Kini yang berdiri di depan Enclave bukanlah iblis biasa, melainkan sosok yang menguasai pedang. Sera menolak gentar.
Walau tubuhnya penuh luka akibat pertempuran yang sudah berlangsung seharian, ia melangkah maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak ada pilihan lain. Hanya dengan menantang iblis ini secara langsung, benteng dapat bertahan. Dengan napas berat, ia mengangkat pedangnya dan berdiri di ambang gerbang yang telah hancur. Para monster yang mengepung mundur, membentuk lingkaran luas. Mereka seakan memberi ruang bagi duel yang segera dimulai. Archdevil itu melangkah maju, menghunus pedang panjangnya yang tipis dan melengkung. Kedua pengikutnya hanya menyaksikan dari kejauhan, seolah pertarungan 1 lawan 1 adalah hukum yang tak tertulis. Sera tidak memiliki mana tersisa untuk memanggil kekuatan Windrobe. Semua energi telah ia habiskan untuk mempertahankan Enclave sejak pagi. Maka ia hanya mengandalkan teknik pedang murni, menghadapi serangan yang melesat secepat kilat. Tebasan vertikal, sapuan horizontal, dan tusukan beruntun menghujam dari setiap arah. Sera tahu, menahan sepenuhnya hanya akan mematahkan pergelangan tangannya. Ia harus menghindar, menangkis sebagian, dan selalu membalas dengan serangan balik. Benturan pedang dan percikan api logam memenuhi udara. Pertarungan itu berlangsung tanpa henti. Gerakan demi gerakan begitu cepat hingga sulit diikuti mata manusia biasa. Archdevil jelas menyadari bahwa lawannya bukan sekadar elf biasa. Saat makhluk itu menarik diri beberapa langkah ke belakang, Sera menyadari sesuatu yang aneh. Cara ia menggenggam pedang melengkung itu, kedua tangan terpisah di gagang, bukanlah teknik yang umum di dunia ini. Justru identik dengan gaya yang ia kenal sangat baik. Begitulah cara Ryo memegang pedang. Perasaan asing dan akrab bercampur di dada Sera. Lawan di depannya jelas bukan manusia, namun keterampilan pedangnya tak terbantahkan. Dalam kekacauan ini, sebuah kebanggaan aneh tumbuh, bahwa ia bisa melawan sosok sekuat ini dengan kekuatan sendiri. Pertarungan telah berlangsung lebih dari 1 jam. Setiap detik terasa seperti sebuah kehidupan baru yang dipertaruhkan. Di sekeliling mereka, pasukan monster yang semula menyerbu tiada henti kini terdiam, berhenti menyerang Enclave. Ketika pemimpin mereka berduel, tidak seekor pun berhak ikut campur. Tanah di depan gerbang sudah hancur, bekas tebasan membentuk parit-parit panjang, tanah terbelah, dan tembok. Enclave penuh retakan akibat getaran yang lahir dari benturan 2 kekuatan luar biasa. Tubuh Sera penuh luka, darah mengalir di lengan, pipinya digores pedang, pakaian robek di banyak tempat. Archdevil pun sama. Tubuh raksasanya terhiasi sayatan dalam, darah hitam mengalir deras, namun matanya tetap menyala tajam. Tidak ada yang goyah, tidak ada yang menyerah. Mereka sudah saling mengukur kekuatan puluhan kali. Sera menangkis tebasan yang bisa membelah batu besar seolah itu hanya kayu rapuh, lalu menyalurkan kekuatan balik ke arah jantung lawan. Archdevil membalas dengan tusukan yang hampir menembus lehernya, hanya untuk diputar dan dipantulkan dengan gerakan tubuh yang mengingatkan pada tarian. Tebasan pedang dan percikan logam sudah tak terhitung jumlahnya, tapi tidak satu pun berhasil mengakhiri duel. Sesekali Sera merasakan dunia seolah melambat. Saat Archdevil menurunkan bilahnya dari atas kepala, bayangan pedang itu menutupi langit senja, bagaikan jurang maut yang hendak menelannya bulat-bulat. Ia menyelip di bawah serangan itu, menjejak tanah, lalu membalas dengan tusukan lurus ke perut lawan. Archdevil berputar, menangkis dengan gerakan nyaris mustahil untuk tubuh sebesar itu, lalu menendang keras. Tubuh Sera terlempar, menghantam dinding Enclave hingga membuat batu bata runtuh. Jeritan terdengar dari dalam tembok, namun Sera bangkit kembali, meski darah mengalir dari bibirnya. Ia tidak bisa tumbang. Bukan saat ini. Seluruh Enclave menyandarkan hidup mereka pada dirinya. Benturan berikutnya lebih dahsyat. Archdevil menurunkan kekuatannya sepenuhnya. Pedang melengkung itu berputar cepat. Setiap ayunannya meninggalkan kilatan cahaya ungu gelap yang melukai udara itu sendiri. Sera menari di antara kematian. Langkah-langkah kakinya lincah. Pedangnya bergetar di tangan. Ia tidak lagi menunggu celah. Ia menciptakan celah itu dengan paksa. Tebasannya melukai bahu Archdevil. Darah hitam menyembur, tetapi lawan membalas dengan pukulan keras ke sisi tubuhnya. Tulangnya berderak, nafasnya terputus sesaat.
Keduanya mundur beberapa langkah, saling menatap. Nafas berat mengisi udara. Luka menutup tubuh mereka. Langkah goyah, tetapi tekad masih membara. Semua yang menyaksikan tahu, serangan berikutnya akan menentukan akhir. Kesunyian yang menegangkan itu tiba-tiba pecah oleh suara asing. Bunyi berat, seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Getaran samar datang dari arah istana. Tanah bergetar halus, memberi tanda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di kota. Archdevil tidak peduli. Dengan kecepatan petir, ia menghilang dari pandangan mata, lalu muncul di depan Sera. Pedangnya menebas ke bawah, hantaman yang bisa membelah tanah. Tanah benar-benar terbelah saat pedang menghantam, debu dan bebatuan terlempar ke udara. Namun Sera sudah tidak berada di sana. Makhluk itu memutar tubuh, mengubah arah tebasan menjadi sapuan mendatar yang bisa memotong rumah menjadi dua. Tetapi yang ditebasnya hanyalah udara kosong. Dalam sepersekian detik, tubuh Sera sudah bergeser ke sisi kanan. Selama lebih dari 1 jam ia menahan diri, menyimpan sisa energi terakhir. Dan kini, pada momen penentuan ini, ia memanggil kembali Windrobe. Tubuhnya berputar cepat, membentuk lingkaran mematikan di sekeliling Archdevil. Angin mengaum, tanah berderak. Kilatan pedang menyambar, melesat lebih cepat dari kilat. Kepala Archdevil terpenggal, terlempar ke udara, dan sebelum tubuh raksasa itu jatuh, pedang Sera sudah menembus jantungnya, menghancurkan Magic Stone yang berkilau di dalam dada. Tubuh monster itu bergetar, lalu ambruk dengan suara berat. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Energi terakhirnya habis. Sera berlutut, lututnya menghantam tanah yang berlumuran darah. Nafasnya tersengal, penglihatannya kabur. Namun ia memaksa tetap sadar. Archdevil tumbang, tetapi 2 iblis pengikutnya masih berdiri di kejauhan, menatap dengan mata penuh kebencian. Pasukan monster bergetar, tetapi belum berbalik. Pertempuran masih belum selesai. Lalu suara asing itu kembali terdengar. Dentuman berat berulang kali semakin dekat. Tanah bergetar hebat, bayangan besar melintas dari langit senja. Sesuatu jatuh dari arah istana, menghantam jalan, memecahkan pasukan monster seperti palu raksasa. Bukan batu, bukan reruntuhan, itu adalah dinding es. Es demi es jatuh, menabrak tanah, memecah formasi monster. Dari atas puing-puing beku, seorang penyihir berjubah berlari cepat, membawa aura dingin yang menusuk tulang. Sera yang hampir kehilangan kesadaran tersenyum samar. Ia tahu kebenarannya. Rio akhirnya datang.